Nah, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini saya berada di sebuah lokasi yang berada di Kecamatan Talampadang, Kabupaten Tenggamus, Lampung ya. Nanti mungkin secara spesifiknya langsung sama ownernya. Tetapi saya mengapresiasi sebuah langkah seorang pemuda yang berasal dari daerah, yaitu adalah dari Kabupaten Tenggamus. Dia melakukan sebuah terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Bagi saya, orang yang sangat kecil tetapi mempunyai langkah dan obsesi besar sama seperti beliau, saya ingin ada andil di masyarakat, terutamanya adalah di lingkungan yang paling dekat. Dan saat ini saya akan perkenalkan ini, mungkin langsung saja. Selamat pagi Pak Agus. Ya. Pagi Pak Teddy. Ya, Pak Agus siapa? Agus Hendrian. Ya, Agus Hendrian. Saya dengar-dengar di samping memang mengelola siri, minyak ya, kemudian pala. Tapi yang saya tergerak sesuai dengan kapasitas saya di hadap durian, ini loh, ada pabrik packing pasta durian. Ini bagaimana ceritanya? Sebelumnya tapi saya pengen Pak Agus memperkenalkan ada perusahaan apa, kemudian bergerak di bidang apa, terus nanti akan kita mengalir. Silakan Pak Agus. Oke. Nah ini lihat. Nah, jadi selama bertahun-tahun memang basic kita di durian juga. Nah, terkendala selama perjalanan kan ada permasalahan, ada durian yang tidak terjual, apa yang tidak ada rasa, intinya yang reject. Nah, disitulah tergerak untuk mengembangkan, bisa memanfaatkan durian itu. Nah, terpikir oleh saya bisa memanfaatkan durian reject itu bisa diolah, dijadikan daging atau pasta durian. Dan sampai hari ini sudah berlangsung berapa lama Pak Agus? Sudah kurang lebih berlangsungnya sekitar 4-5 bulan inilah. Alhamdulillah. Dan kebetulan memang di tahun 2024 ini banyak kendala. Saya selaku pelaku penanaman durian, kemudian pecinta durian, bahkan saya mencoba mensurvei di beberapa daerah di Kabupaten Tenggamus ini khususnya ini. Saya menghimbau kepada aparat terkait termasuk juga pemerintahan bahwa di Kabupaten Tenggamus ini sangat cocok penanam durian. Mungkin langkah selanjutnya akan kita tindak lanjuti dengan kawan-kawan ini. Tetapi yang jelas bahwa ada satu terobosan yang dilakukan oleh Mas Agus ini dengan keadaan sekarang lagi panas, berbunga, kemudian hujan, dan dagingnya itu agak-agak umes. Tetapi sama beliau bisa dimanfaatkan. Nah, artinya jadi dijadiin pasta dan kebetulan banyak permintaan gitu ya. Ya, alhamdulillah banyak permintaannya di Pulau Jawa, bahkan di negara luar pun mereka membutuhkan sangat banyak sih ya. Jadi bisa untuk nilai ekspor juga ada, kesananya dikonsumsi di negara kita apa di wilayah Pulau Jawa juga bisa. Jadi daging durian ini yang dikirim sama Pak Agus ke sana itu dalam bentuk pasta. Bentuk pasta ya, sudah jadi daging dia. Dikemas itu di packing sampai membeku di siap. Nah, terus itu dari ini saya melihat nih, sebelum kita memang nanti berbicara yang hal lain, bahwa pembuatan pasta ini juga banyak melibatkan masyarakat tentunya. Nah, itu salah satu tujuan utama saya. Iya. Di samping kita sebagai pengusaha, walaupun level kita kecil, cuman kita tergerak untuk menggerakkan masyarakat gimana caranya supaya punya pekerjaan, pendapatan untuk mereka gitu. Iya. Dan kawan-kawan, itulah yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau untuk makan minum beliau itu karena banyak usaha-usaha lainan, tetapi ada satu hal yang saya perlu apresiasi adalah bagaimana dia pasca Covid ini banyak pengangguran, banyak kegiatan yang tidak dilakukan, tetapi sama beliau barang limbah menjadi barang bermanfaat melalui pasta durian ini. Dan pasta durian ini sebenarnya memang Pak Agus ini kan memang bergelut di bidang durian dari dulu ya, mengirim ke Jakarta. Kemudian bagaimana durian-durian di Tenggamus ini sebenarnya sudah mencukupikah atau masih kurangkah gitu? Hingga kalau memang seperti ini kan misalnya masih kurang ini kapasitas Pak Agus, antara produk Pak Agus dengan permintaan ini apa seimbang atau masih kurang Pak Agus di sini? Setelah kita telusuri ternyata yang masih sangat jauh sih kebutuhan mereka itu. Jauh tidak terpenuhi, artinya belum terpenuhi gitu. Sangat jauh. Untuk bahkan untuk ekspor aja permintaannya kan
dalam per sekali pengiriman itu sekitar 40 tonan itu mereka tuh sekali order itu kan. Jadi untuk mencukupi daging itu kan berarti kan sangat banyak itu dibutuhkan bahannya itu. Nah, itu mudah-mudahan ke depan banyak yang generasi lagi lah yang baru gitu untuk penanaman lagi itu. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia baru bisa mengisi 20% saja daging atau kebutuhan durian di Indonesia. Sementara 80% kita masih diekspor dari luar Indonesia. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Mas Agus benar-benar ini masih punya kesempatan yang sangat luas untuk segera menanam pohon durian. Tetapi sebelum itu sebelum juga kita akan nanti melihat packingannya, kemudian cara pengolahannya ke tempat sana, saya akan menanyakan kepada beliau apakah cocok di Tenggamus ini kira-kira untuk menanam pohon durian ini. Ya, kalau untuk wilayah Tenggamus sih sangat cocok sebenarnya karena banyak lahan pegunungan di situ kan. Dan itu lahan-lahan yang cocok ya untuk pohon durian ya? Iya benar. Sangat masih banyak terbuka lebar lahan kalau untuk wilayah kita ini Tenggamus. Nah, kawan-kawan, itulah mungkin pembicaraan kita dengan Mas Agus. Dan beliau juga sebenarnya di samping memang ada pengelolaan yang sekarang kita bicarakan di durian, tapi juga dia telah mengelola dua hal lagi, yaitu adalah minyak atsiri dan pala. Mungkin nanti di episode yang akan datang kita akan mencoba ke tempat pabriknya, penghilangannya, juga obrolannya. Tapi paling tidak bisa saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan beliau, niatan beliau, langkah beliau, walaupun kata beliau kecil, tapi bagi saya itu adalah langkah sangat besar masyarakat di lingkungannya. Terima kasih kawan-kawan telah berjumpa dengan Teddy Koda TGM. Mudah-mudahan pihak terkait segera merespon ini.